Halo, perkenalkan nama saya Marnom Leni dengan NPM 53220033, Program Studi Matematika, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi lahan kering. Yang pertama, definisi lahan kering. Lahan kering adalah kawasan lahan tidak tergenang air yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya lahan kering berpotensi besar pada pembangunan berkelanjutan dan mempunyai layanan ekosistem penting antara lain penyedap pangan, sandang, pakan, kayu, dan air. Yang kedua, ciri-ciri lahan kering. Pertama, curah hujan yang rendah. Lahan kering cenderung memiliki curah hujan yang rendah dan tidak teratur. Yang kedua, kandungan nutrisi tanah yang rendah. Yang ketiga, peningkatan risiko kekeringan. Yang keempat, tingkat erosi tanah yang tinggi. Yang kelima, keterbatasan air. Yang ketiga, budidaya tebas bakar dianggap bermasalah khususnya di daerah timur adalah salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten TTU. Tebas bakar itu identik dengan pengolahan kebun yang dilakukan secara berpindah-pindah dengan cara menebas pohon dan membakarnya. Dampaknya sangat besar, yakni kerusakan lingkungan hidup, banyak pohon yang mati dan air di mana-mana, dan akan menjadi kering sehingga akan muncul pemanasan global. Tebas bakar tidak akan menghasilkan tanaman umur panjang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti jati, mahoni, kemiri, dan kelapa. Untuk menghentikan perilaku tersebut, pemerintah sudah menciptakan pola padat karya pangan yang mengharuskan petani untuk mengelolanya secara tetap. Yang keempat, siklus lahan kering. Pertama, siklus biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edafik dan daur atmosferi. Daur edafik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Kedua, siklus nitrogen merupakan perpindahan unsur nitrogen dari lingkungan ke dalam organisme kembali lagi ke alam yang melibatkan proses 1. Fikasi nitrogen, 2. Nitrifikasi, 3. Asimilasi, 4. Aminifikasi, 5. Dinitrifikasi. Yang kelima, konsep pembangunan sumber daya alam di wilayah timur. Pertama, ekonomis. Pemeliharaan tanah dan air menggunakan metode irigasi yang menghemat air dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber daya, yaitu memahami tradisi dan budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam lahan kering. Demikian pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.